Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung balapan utama MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika. Kedatangan Presiden Joko Widodo didampingi langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Kedatangan mantan wali kota Solo tersebut langsung menyapa warga dan melakukan foto bersama. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan perkembangan dalam 3 tahun terakhir sangat baik, terutama dalam hal manajemen. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi manajemen penyelenggara yang merekrut sebanyak 3.000 kru yang bertugas merupakan warga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemen. Manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru, saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB, yang saya senang. Harapannya untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya, saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Pak, tahun depan kira-kira nonton lagi nggak, Pak? Komentar tadi apa? Enio tadi menyampaikan, dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda, sangat baik, ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Yes. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi figur yang memberikan trofi kepada seluruh pemenang di podium. Dua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju akan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada hari ini. Kedua menteri tersebut adalah Abdul Halim Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Ida Fauziah yang sebelumnya menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Abdul Halim dan Ida Fauziah terpilih menjadi anggota DPR setelah memenangkan kursi pada pemilu legislatif 2024. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menerima surat pengunduran diri dari keduanya. Ida Fauziah pun juga telah berpamitan di jajaran Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Senin kemarin. Dari Cikini menuju Harmoni, melewati rel kereta api, dari Duku Atas naik MRT, berdiri sambil menyanyi. Hari ini adalah ujung perjalanan saya di Kemenaker yang kita cintai. Terima kasih atas sinergi dan kebersamaan selama ini. Sementara itu, Presiden Jokowi telah menunjuk PLT untuk dua posisi menteri yang mengundurkan diri. Muhadjir Effendi yang sebelumnya Menko PMK ditunjuk sebagai PLT Menteri Desa PDTT. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai PLT Menteri Ketenagakerjaan. Terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 PBLN atau Pos Lintas Batas Negara Terpadu pada hari ini. Peresmian dipusatkan di Nusa Tenggara Timur. 7 pos lintas batas negara berada di NTT, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya wilayah perbatasan sebagai representasi dari wajah dan kemajuan Indonesia. Hal ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Yang terakhir, keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
7 pos lintas batas negara terpadu PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Seinyamo, Labang, Long Nawang, dan Yetekun. Pada siang hari ini saya resmikan. Terima kasih. Selain itu, Jokowi juga menekankan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang lintas batas, tetapi juga sebagai penunjang pertahanan negara. Jokowi berharap PLBN mampu memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah perbatasan. Usai mengunjungi pasar Keva Menanu di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur untuk mengecek harga pangan, Presiden Jokowi sekaligus berpamitan mengakhiri masa jabatannya kepada warga setempat. Menggunakan pengeras suara, Presiden Jokowi secara pribadi meminta maaf kepada seluruh warga yang hadir di pasar tersebut. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Nantinya, jabatan sebagai presiden akan berakhir pada 20 Oktober mendatang setelah menyelesaikan masa kepemimpinan selama 2 periode dan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Rakyat Lipa Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin untuk memantau langsung kondisi pasar dan harga sembako. Di sela-sela kunjungannya, Presiden Jokowi kembali menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat dengan pengeras suara di dekat mobil yang ia naiki. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. Mantan Wali Kota Solo tersebut nampak disambut antusiasme yang tinggi dari masyarakat sekitar. Seperti pada kunjungan kerja sebelumnya di berbagai daerah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyampaikan permohonan maafnya saat mengunjungi pasar rakyat.